itu. Terima kasih untuk kesempatannya. Sore hari ini saya boleh dipercayakan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Langsung saja kita melihat satu ayat firman Tuhan. Saya pilih bagi kita semua dari kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Baik Bapak Ibu, kalau sudah menemukan, karena hanya satu ayat saja saya ingin untuk kita membacakannya secara bersama-sama. Di bawah berikut kuasina 1, 2, 3. Demi keterangan Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Demikian doa pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi kita yang telah membaca dan merenungkan dan yang terutama melakukan dalam kehidupan kita hari pas hari. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya rindu sekali untuk sore hari ini kita belajar satu ayat firman Tuhan ini. Kita tahu bersama bahwa Daniel ini adalah salah satu pemuda Ibrani yang diangkut untuk berada di negeri perbuanan. Dan pada waktu itu sesuai dengan cerita firman Tuhan bahwa Daniel ini adalah salah satu yang dipilih untuk menjadi bagian dalam sistem pemerintahan Raja Darius pada waktu itu. Alkitab mencatat, kalau kita membaca dari ayat 1, kita akan temukan bahwa ketika Raja Darius pada waktu itu memerintah, dia mengangkat 120 wakil raja dan bahkan 3 orang pejabat tinggi. Dan ketiga pejabat tinggi salah satunya adalah Daniel. Dan ketiganya ini mereka menerima pertanggungjawaban dari ke-120 wakil raja untuk bagaimana jalannya sistem pemerintahan seperti apa. Ke-120 wakil raja itu mereka memberikan pertanggungjawaban kepada Daniel dan juga kedua pejabat tinggi yang lain pada waktu itu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa karena Daniel ini memiliki roh yang sangat luar biasa, sehingga raja dengan diam-diam bermaksud untuk memberikan kepercayaan yang lebih kepada Daniel pada waktu itu. Dan bahkan Alkitab mencatat saudara bahwa ketika raja bermaksud untuk memberikan kepercayaan lebih karena Daniel memiliki roh yang sangat luar biasa, dari situlah timbul yang namanya kecemburuan, rasa tidak puas. Maka dari ke-120 wakil raja dan juga kedua pejabat tinggi, karena dari pejabat-pejabat tinggi yang diangkat itu, karena mereka hanya 3 orang, tapi Daniel adalah salah satu pejabat tinggi yang diangkat oleh Raja Darius pada waktu itu. Maka 2 pejabat tinggi bersama dengan para wakil raja yang lain, mereka mulai bersepakat untuk mencari dakwaan terhadap Daniel, karena mereka melihat bahwa raja memberikan perhatian lebih kepada Daniel pada waktu itu. Kalau kita membaca tentang pasal 6 dari ayat 1 di situ kita akan temukan ceritanya Bapak Ibu. Dan ketika para wakil raja dan para pejabat tinggi melihat bahwa ada kepercayaan yang lebih dari raja kepada Daniel, karena raja baru berencana, ternyata dari pihak para wakil raja mereka merasa tidak puas, dan akhirnya mereka mulai mencari jalan untuk bagaimana memberikan dakwaan kepada Daniel. Ternyata dalam hal pemerintahan mereka tidak mendapati satu kelalaian atau kesalahan pun dari pihak Daniel. Dan pada akhirnya mereka mulai rapat gelap dan bersepakat bahwa menghadap raja untuk bagaimana raja mengeluarkan satu perintah atau ketetapan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dan perintah dan ketetapan itu adalah dalam waktu 30 hari tidak ada satu orang pun yang menyembah dewa manapun atau manusia kecuali kepada Tuhan Raja Darius pada waktu itu. Menurut cerita firman Tuhan. Dan kita membaca ayat yang ke-11 dari bacaan ini, ketika Daniel mendengar bahwa para wakil raja, para pejabat tinggi pada waktu itu mereka mencari mencari jalan untuk bagaimana mau menjatuhkan Daniel. Dan ternyata ketika raja mengambil keputusan untuk mengeluarkan ketetapan dalam 30 hari, tidak ada seorang pun
menyembah kepada dewa manapun dan kepada manusia siapapun kecuali kepada Tuhan Raja Darius pada waktu itu. Dan ketika Daniel mendengar bahwa ketika keputusan raja itu siapa yang tidak menyembah kepada Tuhan Raja Darius pada waktu itu dalam jangka waktu 30 hari, maka konsekuensinya adalah dibuang ke dalam gua singa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya sengaja untuk mengangkat ayat yang ke-11 ini untuk kita belajar. Seperti kita sudah baca bersama bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah ini telah dibuat. Ketika mereka rapat gelap dan raja mengeluarkan surat perintah itu untuk dibuat bahwa tidak ada satu orang pun yang menyembah kepada dewa lain kecuali kepada Raja Darius. Pada waktu Daniel mendengar bahwa keputusan itu sangat berisiko, maka di sini dikatakan, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar pada saat sore hari ini bagaimana ancaman yang datang kepada Daniel. Walaupun keputusan raja begitu ketat dan bahkan sangat berisiko bagi Daniel, tetapi karena kebiasaannya setiap hari dia berlutut, dia berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dia lakukan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar hal yang pertama soal berlutut. Saudaraku, ternyata kebiasaan Daniel setiap hari dalam 3 hari dia selalu berlutut. Dan ternyata saya memperhatikan tentang soal sikap berlutut ini, Bapak Ibu. Ternyata itu semua ada dalam catatan Alkitab, bahwa sebaiknya atau seharusnya orang-orang percaya ketika dalam kebiasaan berdoa, ketika datang kepada Tuhan, ternyata sikap berlutut ini punya makna yang sangat mendalam, Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan di sini hal yang pertama, Daniel setiap hari dalam 3 hari dia berlutut. Hal yang pertama soal berlutut. Alkitab mencatat dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah di hadapan Allah yang menjadikan kita. Sujud menyembah, berlutut di hadapan Allah yang menjadikan kita. Ternyata sikap berlutut ini menjadi perhatian untuk kita, bahwa ini adalah sebagai reaksi atau sebagai sikap dari kita sebagai orang-orang percaya, bahwa ternyata datang menghadap Allah. Sikap berlutut ini adalah sesuatu yang sangat penting dan menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi ketika berhadapan dengan persoalan masalah hidup yang berat, Bapak Ibu. Kita memperhatikan Tuhan Yesus. Contoh di Taman Getsemani pada waktu itu. Alkitab mencatat bahwa pada waktu itu Yesus ketika mau menjalani penderitaan yang sangat berat, Bapak Ibu. Dalam hal ini menjalani jalan Via Dolorosa itu. Ternyata pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, seperti tercatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-berapa itu, pasal 22 ayat 41 dan 42 itu, Bapak Ibu sangat jelas di sana. Injil Lukas pasal 22 ayat 41 42. Demikian firman Tuhan, Lukas 22 ayat 41 dan 42. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Bapak Ibu, kita perhatikan Tuhan Yesus yang adalah anak Allah saja, Alkitab mencatat bahwa dia itu penguasa tunggal di sorga dan di bumi. Seperti yang digambarkan firman Tuhan, bahwa kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tetapi ketika dia mau datang untuk menghadap Bapanya, ternyata dia berlutut, saudara. Dan ternyata saya memperhatikan bahwa sikap berlutut ini penting untuk kita perhatikan sebagai bukti bahwa bagaimana kita datang menghadap hadirat Allah. Apalagi ketika kita punya beban persoalan hidup yang berat, pada saat kita berlutut dan kita berdoa kepada sorga, saya percaya sorga pasti turun tangan dan menolong kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan sikap berlutut ini sangat penting untuk kita perhatikan. Karena apa? Saya mencoba untuk kaitkan dengan kebiasaan kami orang Timur. Saya tidak tahu di Amarasi seperti apa Mawur, tapi kami orang Soa itu biasanya anak-anak nona atau para perawan
diajarkan untuk ketika ada tamu yang datang bertamu ke rumah kita. Ketika menyuguhkan teh atau kopi, jangan coba-coba berdiri dan angkat gelas tetap di atas meja. Sebentar pasti kena pukul dan lain sebagainya. Tetapi diajarkan untuk harus berlutut pada saat taruh teh atau kopi di atas meja itu sampai harus berlutut dan taruh sebagai bukti bahwa menghormati tamu yang sementara ada di rumah kita. Dan ini penting Bapak Ibu. Dan sampai sekarang keadaan ini masih kental karena pada tahun yang lalu Bapak Ibu, kebetulan teman majelis saya yang ada di Liba itu, dia itu karena mantan adik dan mantan bupati TPS Raja Lope Bapak Ibu. Ketika saya berkunjung ke rumah mereka, ketika pembantunya datang untuk menyuguhkan kue dan juga teh yang ada, ternyata gelas itu tidak ditaruh di dulan Bapak Ibu, tetapi ditaruh di satu tempat yang namanya tobe, kalau bahasa Timur bilang itu semacam tudung Bapak Karet, dan itu ditaruh di atas itu dan ditutup rapat-rapat, dan setelah itu pembantunya itu datang berlutut dan taruh di atas meja, baru saya dipersilakan untuk minum. Dan ketika saya memperhatikan tentang apa yang menjadi bagian catatan Alkitab ini, saudara, ternyata sikap berlutut ini penting. Apalagi kita datang menghadap hadirat Allah, menghadap Allah yang adalah Raja di atas segala raja, Bapak Ibu. Penting untuk kita perhatikan, apalagi kita punya beban pergumulan, persoalan hidup yang berat. Ketika datang pada Tuhan, harusnya kita memiliki sikap yang benar. Apalagi kita membawa beban-beban pergumulan kita. Tuhan Yesus saja ketika menjalani akan jalan via dolorosa itu Bapak Ibu, ternyata dia berlutut. Dia berdoa kepada Bapaknya, ya Bapakku, jika Bapak berkenan, biarlah cawan ini lalu daripada itu, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang diberkati, ini yang perlu kita perhatikan. Banyak data-data Alkitab yang perlu kita belajar. Atau contoh seperti seorang yang sakit kusta. Pada waktu itu menurut Injil Markus pasal 1 ayat 41, 42, ayat 40, 41 maksud saya. Ternyata di situ kita temukan bahwa ketika orang kusta itu datang kepada Yesus, dia berlutut saudara. Dia memohon bantuan Yesus. Mungkin satu orang bisa membacakan Injil Markus 1 ayat 40, 41. Ini soal sikap berlutut Bapak Ibu. Markus pasal 1 ayat 41. Ayat 40 41. 40 dan 41. Yesus menyebut seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mengairkan aku. Maka bergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau air. Kita perhatikan Bapak Ibu, orang yang sakit kusta ini ketika datang memohon bantuan Yesus, dia berlutut, sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuan Yesus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ternyata Bapak Ibu saudaraku, ternyata sikap berlutut ini, kalau kita melihat data-data Alkitab, ternyata memberi gambaran bahwa orang yang ada dalam berbagai macam persoalan hidup yang berat, ketika mungkin menjalani akan beban hidup yang begitu melekat akan jalan hidupnya itu, ternyata datang kepada Tuhan, mengambil sikap yang benar, ketika berlutut dan memohon kepada Tuhan, ternyata Tuhan pasti akan menjawab. Orang kusta ini ketika datang meminta bantuan Yesus, saudara, dia bilang apa? Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tetapi firman Tuhan katakan sambil berlutut. Ketika datang kepada Yesus sambil berlutut, dia memohon bantuan Yesus. Dan ternyata sikap berlutut ini mungkin ini yang menjadi perhatian bagi kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita semua dalam setiap rumah tangga kita punya beban, punya pergumulan, punya persoalan masing-masing. Mari kita belajar pada apa yang Yesus teladankan bagi kita. Karena bagi saya Bapak Ibu, ternyata apa yang Yesus berikan teladan bagi kita, dia bukan saja hanya sekedar berkata-kata atau memberikan pengajaran, tetapi Yesus memberikan satu teladan untuk perlu kita contohi. Yesus tidak hanya sekedar untuk menyampaikan kepada orang-orang atau orang-orang percaya pada waktu itu, tetapi justru dia memberikan teladan. Atau dengan kata lain, Yesus memiliki integritas yang sangat luar biasa. Ada keselarasan antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Karena itu Bapak Ibu penting untuk kita perhatikan di sini.
Dalam setiap perjalanan hidup saya dan Bapak Ibu, banyak pergumulan kita yang selalu kita hadapi dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dan bahkan berbagai hal yang terus mendekatkan kehidupan kita. Kita belajar pada apa yang dikatakan firman Tuhan di sini. Dan bagi saya, ternyata sikap berlutut ini membuktikan sikap kerendahan kita, dan kita memberikan penghormatan yang lebih kepada Tuhan. Kita harus tahu diri kepada siapa kita menghadap. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita datang dengan perilaku yang sopan dan benar di hadapan Tuhan, seberat apapun juga pergumulan kita, seperti orang kusta ini Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa pada zaman itu orang kusta itu diasingkan, dan dia tidak dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang taat pada waktu itu. Tetapi ketika dia datang pada Yesus, dia sangat-sangat membutuhkan bantuan Yesus. Dia membutuhkan pertolongan Yesus. Ternyata dia berlutut, saudara. Dan pada saat dia berlutut, Alkitab mencatat bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ternyata sikap berlutut ini sangat luar biasa untuk menjadi perhatian bagi kita sebagai orang-orang percaya, bahwa dalam menjalani hidup ini banyak hal yang akan menekan kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar pada bagian ini. Dan banyak contoh-contoh lain seperti kita melihat. Salah satu contoh seperti Petrus ketika dia masuk di kota Yope, Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa pada waktu itu ketika dia ada di kota Yope, ada satu perempuan yang namanya Dorcas, atau dalam bahasa Yunani tidak salah Tabita. Pada waktu itu Dorcas ini dia sudah dalam keadaan meninggal atau sudah mati, dan mayatnya dibaringkan di salah satu kamar, saudara. Dan ketika Petrus ada di kota Yope pada waktu itu ketika Petrus sampai, Petrus melihat bahwa banyak perempuan-perempuan yang menangis, dan Petrus menyuruh mereka semua keluar, dan Petrus masuk ke dalam kamar di mana Dorcas ini dibaringkan. Menurut Kisah 9 ayat 40-41 di sana. Dan ternyata itu sangat jelas Bapak Ibu, bahwa pada waktu itu Petrus dia berlutut dan dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata saudara, pada waktu Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan, ada satu kalimat saja yang diucapkan, Tabita, bangkitlah. Ternyata Dorcas ini bangkit dari kematiannya, dan pada akhirnya Petrus membantu dia berdiri, dan dia membuktikan bahwa ternyata Dorcas ini hidup. Dan karena itu Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kita yang berat, dalam rumah tangga kita maupun pribadi kita, banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Mari kita belajar pada apa yang telah dilakukan atau apa yang menjadi data-data Alkitab yang ditunjukkan di sini. Dan dia karena kebiasaannya setiap hari 3 kali dia berdoa, dia berlutut, dan ternyata pada waktu keputusan raja keluar, Bapak Ibu, walaupun risikonya adalah gua singa, tapi karena kebiasaan dia berlutut, saudara, dia tidak takut terhadap ancaman neraka. Karena dia sudah terbiasa dengan hubungan yang baik dengan Allah yang dia sembah. Dan karena itu Bapak Ibu saudara yang berkata oleh Tuhan, mari kita perhatikan bagian ini, bahwa sikap berlutut ini penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita belajar pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu itu dia berlutut, dia tidak pakai alas bantal, saudara, karena di taman Getsemani. Tetapi luar biasa, dia ketika memang hubungan dengan Bapaknya, maka dia berlutut, baru menyampaikan kepada Bapaknya apa yang menjadi keinginan hatinya. Karena itu saya kira ini yang menjadi perhatian bagi kita, bahwa banyak pergumulan kita yang berat dalam rumah tangga kita masing-masing. Sebagai orang tua, sebagai anak muda, banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Ketika kita datang pada Tuhan, mari kita belajar pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Hal yang kedua Bapak Ibu, kebiasaan Daniel di sini adalah selain berlutut dia berdoa. Dan ternyata sikap berdoa ini pun juga sangat penting. Karena apa? Berdoa itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang percaya. Karena Yesus kita perhatikan bahwa ketika dalam menjalani akan misi pelayanannya, dia selalu menekankan kepada murid-murid untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Menurut Injil Lukas pasal 18 di sana, Yesus memberi teladan yang sangat luar biasa. Dia mengajarkan kepada murid-murid untuk bagaimana selalu berdoa. Dan Daniel ini, selain dia berlutut, dia selalu berdoa. Dalam satu hari itu dia 3 kali berdoa, Bapak Ibu. Ternyata sikap berdoa ini, saya mau katakan bahwa ini sebagai sesuatu yang menjadi kewajiban bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Bahwa berdoa itu adalah sebagai sarana untuk bagaimana kita datang kepada Tuhan.
tetapi kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, kita belajar pada apa yang digambarkan dalam firman Tuhan tentang bagaimana teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia tidak hanya sekedar seperti tadi disinggung bahwa tidak hanya sekedar dia menekankan kepada murid-murid untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi Yesus pun juga memberi teladan Bapak Ibu soal sikap berdoa. Contoh seperti Markus pasal 1 ayat yang ke-35 di sana. Markus 1 ayat 35 dan Matius 14 ayat 23. Itu sangat jelas bagaimana teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi saya dan Bapak Ibu untuk kita perhatikan bahwa ternyata memiliki kebiasaan berdoa itu sangat penting. Karena akan membantu kita pada saat-saat genting atau pada saat-saat kita di mana ada dalam kesesakan dan persoalan hidup. Markus pasal 1 ayat yang ke-35 firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Matius 14 ayat yang ke-23. Matius pasal 14 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kita perhatikan Bapak Ibu, ternyata memiliki kebiasaan berdoa yang baik itu sangat membantu kita pada saat ketika kita menghadapi bahaya yang datang atau saat-saat genting Bapak Ibu. Nah, Yesus ini dia tidak hanya sekedar menekankan kepada murid-murid untuk selalu senantiasa berdoa atau berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi dia memberi teladan bahwa dia sebelum menjalankan akan misi pelayanannya atau dia berada di bait Allah untuk mengajar, menyembuhkan orang sakit dan membuat banyak mujizat, ternyata pagi-pagi benar dia selalu memiliki waktu sendirian dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Bapaknya. Kadang bertolak belakang dengan kita Bapak Ibu. Yesus pagi-pagi benar, kita benar-benar pagi. Jadi ini terbalik Bapak Ibu. Dan kita harus duduk di hadapan Tuhan. Yesus ini tidak hanya sekedar menekankan kepada orang-orang percaya untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, tapi dia memberi teladan Bapak Ibu. Pagi-pagi benar sebelum menjalankan pengajaran, sebelum mengerjakan mujizat, sebelum melakukan segala sesuatu yang ditugaskan oleh Bapaknya, dia membangun hubungan dengan Bapaknya, punya waktu sendirian dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu, ketika orang banyak sudah pulang, saudara, menurut Matius pasal 14 ayat 23 tadi bahwa setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Dan ini memberi gambaran bahwa setiap orang percaya harus menjadi perhatian serius pada bagian ini, bahwa kita harus memiliki kebiasaan berdoa. Karena apa? Memiliki kebiasaan berdoa akan membantu kita pada saat ketika ada ancaman yang datang dengan tiba-tiba, kita tidak akan panik. Berbeda dengan orang-orang yang tidak biasa berdoa. Ketika masalah datang tiba-tiba, cenderung untuk akhiri hidup dengan cara yang tidak pantas. Baru-baru kita tahu bersama yang lagi viral di media sosial, dokter cantik mau jalan-jalan di atas jembatan pipa karena berpikir bahwa masalah tidak bisa diselesaikan. Jembatan pipa di Geneva. Padahal dokter ini mau bilang kurang apa Bapak Ibu? Kok satu kali orang konsultasi saja uang sudah ratusan ribu rupiah dan malah sampai jutaan. Tetapi ternyata hal itu tidak menjadi jaminan bahwa kenyamanan dan kedamaian itu tidak menjadi ukuran ketika kita memiliki harta yang banyak. Tetapi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya kira ini yang perlu kita belajar, bahwa kita meneladani apa yang Yesus sudah tunjukkan bagi kita, bahwa ternyata memiliki kebiasaan berdoa itu akan membantu kita pada saat ketika bahaya atau ancaman atau persoalan hidup datang menekan akan kehidupan kita, dan kita tidak tahu bagaimana caranya untuk kita ambil sikap. Dan lihat ini, ternyata ketika dia memiliki kebiasaan berdoa, satu hari dia berdoa 3 kali. Walaupun ancaman keputusan raja sangat berisiko pada waktu itu, dia tidak kaget Bapak Ibu. Dia naik ke lantai atas dan seperti biasa dia lakukan, dia berlutut berdoa. Dan ini yang perlu kita belajar Bapak Ibu. Dan orang yang memiliki kebiasaan berdoa itu akan membantu dia pada saat ketika ada persoalan hidup datang menekan kehidupan dia. Dia tidak akan pernah putus asa, karena dia tahu bahwa dia sudah menggantungkan seluruh hidupnya kepada siapa dia berharap.
Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini yang perlu kita belajar. Yesus bukan hanya berdoa pada pagi hari, bukan hanya berdoa pada sore hari atau menjelang malam Bapak Ibu, tetapi Alkitab mencatat bahwa ada saat di mana Yesus punya waktu sendirian dengan Tuhan, dengan Bapanya. Tetapi di bagian lain seperti di Lukas pasal 9 ayat 18 dan 28 di sana dikatakan bahwa Yesus pada waktu itu dia punya waktu untuk sendirian dengan membangun hubungan dengan Bapanya dalam doa. Tetapi ada waktu di mana dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Sebenarnya ini memberi gambaran kepada kita bahwa ternyata memiliki kebiasaan berdoa bukan hanya kita berdoa sendirian. Ada saat di mana kita punya waktu-waktu sendirian dengan Bapa atau membangun hubungan dengan Bapa di surga. Tetapi ada waktu di mana kita harus memiliki waktu untuk berdoa bersama-sama, seperti yang kita lakukan saat ini. Dan Yesus kita perhatikan bahwa menurut Injil Lukas pasal 6 itu sangat jelas di sana bahwa ada saat di mana dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes ada di bukit dan mereka bersama-sama. Dan sebenarnya ini memberi teladan bagi kita bahwa memiliki kebiasaan berdoa. Ada waktu di mana kita punya waktu sendirian dengan Bapa di surga. Ada saat di mana kita akan punya waktu untuk doa bersama-sama. Dan saya kira ini yang harus menjadi kebiasaan kita dalam hal pengiringan kita bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa ketika ancaman datang, ketika masalah datang, ketika persoalan datang, membuat kita kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana caranya kita melangkah. Kita akan merasa kuat karena kita sudah menggantungkan harapan kita kepada Tuhan karena sudah terbiasa berdoa. Berbeda dengan orang yang tidak biasa berdoa Bapak Ibu. Ketika masalah datang sedikit, ambil keputusan, lompat di jembatan dan lain sebagainya. Sampai beberapa dokter cantik itu saya ketika ikuti dia punya video itu Bapak Ibu, ada yang teriak-teriak, aduh naik sampai ke putus dulu ini dia menyesal karena itu terlalu cantik dan lain sebagainya. Dan ternyata Bapak Ibu, dari saya berpikir bahwa ternyata karena tidak memiliki kebiasaan berdoa, masalah datang sedikit mewakili hidup dengan cara yang tidak pantas. Tetapi bagi saya dan Bapak Ibu, ketika kita memiliki kebiasaan berdoa, masalah mau datang entah masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, tidak akan membuat kita panik karena kita tahu bahwa persoalan kita pasti akan diselesaikan oleh Tuhan. Karena janjinya berkata bahwa tidak ada jalan buntu bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, milikilah kebiasaan seperti apa yang dilakukan oleh Daniel di sini. Memiliki kebiasaan berdoa yang baik tidak akan membuat kita panik ketika ada badai, ketika ada gelombang, ketika ada bahaya datang atas kehidupan kita. Tidak akan membuat kita takut dan gentar. Karena kita percaya kepada Allah yang besar dan yang mana dia bisa mampu untuk mengatasi segala persoalan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar pada apa yang dilakukan oleh Daniel di sini. Walaupun keputusan raja itu beresiko bahwa gua singa itu menjadi taruhan, tetapi Daniel tidak panik karena dia percaya kepada Allah yang luar biasa. Dan karena itu, walaupun ancaman raja begitu ketat, dia karena kebiasaan berdoa, dia terus lakukan itu. Nah, saya kira ini hal yang positif untuk perlu kita belajar. Karena memiliki kebiasaan berdoa, contoh seperti Cornelius, kalau Bapak Ibu kita baca tentang kisah 10 itu sangat jelas di sana bahwa Cornelius itu dia saleh, dia bersama dengan sisi rumahnya dan dia suka memberi sedekah. Dan ketika pada jam 3 petang, tiba-tiba dia didatangi oleh malaikat Allah dan malaikat itu bilang begini, Cornelius, doamu dan sedekahmu telah naik ke hadapan Allah dan Allah telah mengingat engkau. Karena di situ firman Tuhan katakan Cornelius selalu senantiasa berdoa. Ternyata dia diingat oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sebenarnya ini memberi gambaran bahwa orang yang memiliki kebiasaan berdoa atau orang yang senantiasa berdoa, Allah tidak akan pernah lupa orang itu ketika bahaya atau ancaman yang datang, ketika persoalan hidup yang terlalu berat datang menghantui akan orang itu. Dia tahu bahwa ternyata Allah yang dia percaya itu tidak akan pernah lupa dia, pasti akan memberi petunjuk dan jalan keluar. Karena itu kita bersyukur kita punya Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena itu milikilah kebiasaan seperti apa yang dilakukan oleh Daniel di sini. Hal yang berikut, yang terakhir Bapak Ibu, kita perhatikan selain dia berdoa, selain dia berlutut, selain dia berdoa,
Dan di sini dikatakan dia memuji Allahnya. Ternyata memuji Tuhan ini sangat penting Bapak Ibu. Walaupun suara miring kiri miring kanan, kita tidak usah pusing. Yang penting kita berdoa dengan hati untuk memuji Tuhan. Saya kadang-kadang di rumah itu, ketika saya akan gitar dan kalau puji Tuhan Bapak Ibu, kadang-kadang istri bilang begini, kalau Bapak sudah nyanyi ini beta sedih. Karena memang saya kadang-kadang saya berpikir tidak apa, karena memang sudah tadi suara sudah dikit tetapi maksud saya Bapak Ibu, ternyata kebiasaan memuji Tuhan ini sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Alkitab katakan bahwa dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Karena itu kalau kebiasaan kita memuji Tuhan, apalagi pujian itu dengan penuh penghayatan Bapak Ibu, akan membuat kita untuk terus merenungkan betapa baiknya Tuhan. Apalagi sambil kita memuji Tuhan, sambil kita merenungkan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu, saya percaya bahwa hal itu akan membuat kita terus bersuka-cita. Karena apa? Alkitab katakan bahwa Allah itu dia bertahta di atas puji-pujian orang-orang percaya. Kalau di Mazmur itu dikatakan bahwa Mazmur 22 ayat 3, mungkin satu orang bisa membacakan, itu tentang bagaimana Allah itu dia bertahta di atas puji-pujian orang-orang Israel. Mazmur 22 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 22 ayat yang ketiga, firman Allah berkata, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Ayat yang keempat, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang-orang Israel. Ternyata pada saat kita memuji Tuhan, apalagi betul-betul kita memuji dengan hati dan fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, Allah akan berhadirat. Allah akan bersemayam di atas puji-pujian dan penyembahan saya dan Bapak Ibu, dan dia akan bertindak untuk menolong kita. Amin. Karena itu jangan berhenti memuji Tuhan sampai titik penghabisan terakhir. Karena pujian itu akan menuntut kita untuk kewajiban terus menikmati akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Alasan kenapa kita memuji Tuhan, dalam Ulangan pasal 10 ayat 21 sangat jelas bahwa Allah itu menjadi pusat atau menjadi sentral puji-pujian kita. Amin. Ulangan 10 ayat 21. Ayat 21. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Amin. Dialah pokok puji-pujianmu. Puji-pujian kita itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Tuhan itu adalah pokok puji-pujian kita. Amin. Karena itu pujian kita hanya berikan kepada Tuhan, tidak ada yang lain Bapak Ibu. Karena itu teruslah memuji Tuhan. Walaupun suara kita miring kiri miring kanan tidak menjadi persoalan. Yang penting fokus kita adalah kita terus memuliakan nama Tuhan. Karena Allah itu bertata di atas puji-pujian saya dan saudara. Ketika kita memuji Tuhan, mana Allah akan berhadirat. Dia bertata di atas puji-pujian kita, dan kita akan menikmati kehadirannya dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu teruslah memuji Tuhan. Milikilah kebiasaan seperti apa yang dilakukan Daniel ini. Bahwa karena kebiasaan dia satu hari 3 kali dia berlutut, dia berdoa serta memuji Allahnya. Ketika keputusan raja sangat beresiko, bahwa walaupun dia mendengar seperti tadi kita baca itu, bahwa ketika dia mendengar bahwa orang yang tidak menyembah kepada Tuhan Raja Darius pada waktu itu, maka dia akan dibawa ke dalam gua singa, dan dia tidak pusing dengan gua singa. Tetapi yang penting dia menyenangkan Allah yang dia sembah Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Maka Daud pada bagian yang lain Daud bilang begini, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145. Daud mengambil keputusan bahwa dia memuji Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Berarti sepanjang hidup dia mau memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Karena itu harus menjadi pegangan bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa ketika ada puji-pujian
yang selalu ada dalam kehidupan kita, dan kita memiliki kebiasaan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sangat luar biasa. Saya sedikit bersaksi bahwa memang istri saya ini mungkin karena talentanya suka memuji Tuhan. Kadang-kadang di atas motor, kalau motor lari agak kencang, dia akan marah. Sementara marah-marah, tiba-tiba langsung angkat pujian. Saya bilang, ini kan mana itu? Tapi memang karena kebiasaan memuji Tuhan, Bapak Ibu. Yang sementara mengomel, tiba-tiba langsung koma itu mengomel, langsung puji Tuhan. Tapi ternyata di dalam mulut kita kalau penuh dengan puji-pujian dan pengagungan kepada Allah, Bapak Ibu, seperti tadi firman Tuhan katakan bahwa Allah itu dia bertata di atas puji-pujian kita, dan kita akan merasakan bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Karena itu milikilah kebiasaan untuk terus memuji Tuhan, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa di saat kita memuji Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar dari surga. Karena apa? Kita melihat salah satu contoh seperti Paulus dan Silas ketika mereka ada dalam penjara. Mungkin satu orang bisa membacakan Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26, itu sangat jelas. Kisah 16 ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita perhatikan, Bapak Ibu, ketika tengah malam Paulus dan Silas mereka bangun berdoa dan menyanyikan puji-pujian, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan, maka jadilah gempa bumi yang hebat. Padahal kaki mereka dalam keadaan dibelenggu, Bapak Ibu. Tetapi ternyata belenggu itu tidak menjadi halangan bagi Paulus dan Silas untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Sebenarnya ini memberi gambaran bahwa masalah persoalan hidup tidak boleh menjadi halangan bagi kita untuk kita terus setia berdoa dan memuji Tuhan. Paulus dan Silas melakukan itu, Bapak Ibu, ternyata surga turun tangan. Dan pada akhirnya terjadilah gempa bumi yang sangat hebat di penjara waktu itu, dan terlepaslah semua belenggu mereka, kata firman Tuhan. Dan ini sebenarnya membuktikan bahwa ketika kita ada dalam persoalan hidup, janganlah persoalan dan beban hidup menjadi halangan bagi kita untuk terus membangun hubungan dengan Bapa di surga dalam puji-pujian dan doa kita kepadanya. Karena kita percaya bahwa ketika kita berdoa sambil memuji Tuhan, surga akan turun tangan dan akan menyelesaikan apapun persoalan yang kita alami. Paulus dalam keadaan terbelenggu bersama dengan Silas pada waktu itu. Tetapi ketika tengah malam mereka menyanyikan puji-pujian, terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, membuktikan bahwa surga turun tangan ketika orang ada dalam persoalan. Dia tidak fokus kepada persoalan, tetapi fokusnya hanya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan selalu turun tangan tepat waktu. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya kira 3 hal ini yang perlu kita pelajari. Milikilah kebiasaan berdoa serta memuji Tuhan, maka pada waktu ancaman datang tidak akan membuat kita panik. Kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan surga turun tangan dan pasti akan menyelesaikan persoalan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya sore hari ini. Amin. Baik, kita tutup